Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kakak Jeki Ade Saputra. Nah, adik-adik, kali ini kita akan membahas teks prosedur. Apa sih itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Tujuan dari teks prosedur yaitu adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk yang jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah yang singkat dan juga jelas. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Yang kelima, yaitu memuat alat dan bahan yang diperlukan. Dan yang keenam, selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu judul. Judul pada teks prosedur diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai pembuat teks prosedur. Pencantuman tujuan dalam teks prosedur bersifat tidak wajib, namun akan lebih baik apabila diberikan tujuan di bawah judul. Struktur teks prosedur yang ketiga yaitu alat dan bahannya. Bagian ini memuat alat dan bahan yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Alat dan bahan sifatnya boleh ada namun boleh tidak ada. Yang keempat, langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan bagian utama dalam teks prosedur, maka dari itu penulisannya harus tepat dan berurutan. Langkah-langkah meliputi cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, yaitu penutup. Penutup ini berisi simpulan atau rekomendasi, imbauan maupun apresiasi terhadap hal yang sudah berhasil dilakukan. Penutup bersifat ada namun boleh tidak ada. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contoh teks prosedur sederhana adalah cara mengoperasikan setrika. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contoh teks prosedur kompleks adalah cara memasak rendang. Yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya itu tetap bisa tercapai. Contoh teks prosedur protokol adalah cara memasak mie instan. Nah, membuat jus alpukat tujuannya yaitu jus alpukat ini merupakan minuman yang banyak disukai orang karena rasanya yang enak dan juga segar. Jus alpukat dapat dipadukan dengan susu kental manis dan gula sehingga memiliki rasa yang makin nikmat. Untuk membuatnya caranya mudah dan bahan yang digunakan mudah untuk didapatkan. Ikuti langkah-langkahnya berikut ini. Yang pertama, alat dan bahan. Alatnya blender, sendok, gelas. Bahannya alpukat ukuran sedang, air matang, es batu, susu kental manis, gula pasir seperlunya. Langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan terlebih dahulu air gula. Yang kedua, belah alpukat kemudian ambil bijinya. Lalu keruk daging alpukat sampai habis. Yang ketiga, masukkan daging buah alpukat ke blender beserta air gula dan es batu. Lalu blender sampai halus. Yang keempat, siapkan gelas dan tambahkan susu kental manis pada dinding-dinding gelas. Yang kelima, jika telah selesai di blender, tuangkan ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Yang keenam, jus alpukat siap diminum. Penutupnya, mudah bukan kawan? Jus alpukat ini akan terasa lebih baik jika diminum dalam keadaan dingin dan juga segar. Selanjutnya yaitu cara mencuci tangan dengan benar. Tujuannya yaitu mencuci tangan dengan benar, adik-adik bertujuannya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tangan, serta mencegah penyebaran kuman dan penyakit melalui kontak tangan. Alat dan bahannya yaitu air dan juga sabun. Langkah-langkahnya, buka keran air, mengalir dan basahi tangan dengan air. Yang kedua, adik-adik gunakan sabun dan gosok kedua telapak tangan, punggung tangan, jari-jari, dan sela-sela jari dengan baik selama minimal 20 detik. Yang ketiga, bilas tangan dengan air mengalir hingga bersih. Yang keempat, keringkan tangan menggunakan handuk bersih atau tisu. Penutupnya,
Dengan mencuci tangan secara teratur dan benar, dapat mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh kuman dan juga bakteri. Nah, jaga kesehatan adik-adik dengan mencuci tangan sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah beraktivitas di luar ruangan. Nah, adik-adik, itu saja yang dapat kakak sampaikan tentang teks prosedur. Kembali lagi ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.